Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Kristiana Wulandari, NIM 1911100002502, kelas MF. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah metodologi penelitian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Bab 1, perspektif metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan pengertian metode penelitian secara lengkap. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris yang mempunyai kriteria tertentu, yaitu valid. Data yang valid pasti reliable dan objektif. Reliable berkenaan dengan konsistensi data dalam interval waktu tertentu. Data yang reliable belum tentu valid. Data yang objektif juga belum tentu valid. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Pertanyaan nomor 2. Sebut dan jelaskan komponen metode penelitian. Komponen metode penelitian yang pertama ada data dan sumber data. Dalam bagian ini, data harus dituliskan apakah data kualitatif atau data kuantitatif. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian secara umum ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, bagaimana data dianalisis. Setelah data dikumpulkan, data akan dianalisis menggunakan analisis data sesuai dengan penelitiannya. Yang ketiga, jelaskan cara-cara ilmiah yang dapat dilakukan dalam metode penelitian. Cara-cara ilmiah tadi ada 3, yaitu menggunakan cara rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris, cara-cara yang dilakukan yang bisa diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Yang sistematis merupakan data yang valid yang diperoleh melalui penelitian oleh data empiris yang mempunyai kriteria tertentu. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan tujuan penelitian dilakukan. Tujuan penelitian dilakukan ada 3, yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan sendiri berarti data yang diperoleh dari penelitian itu yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan kegunaan penelitian dilakukan. Secara umum, data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Sebut dan jelaskan jenis metode penelitian berdasarkan tujuan dan tingkat kealamian objek. Berdasarkan tujuan penelitian ada penelitian dasar, penelitian pengembangan atau R&D, penelitian terapan. Berdasarkan tingkat kealamiannya tempat penelitian ada penelitian eksperimen, penelitian survei, dan penelitian naturalistik.
Pertanyaan nomor 7. Sebutkan perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Secara umum, perbedaan antara metode kualitatif dengan kuantitatif meliputi 3 hal, yaitu perbedaan tentang aksioma, proses penelitian, dan karakteristik penelitian. Perbedaan aksioma merupakan pandangan dasar. Aksioma penelitian kuantitatif dan kualitatif meliputi aksioma tentang realitas hubungan peneliti yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generasi, dan peranan nilai. Sifat realitas. Dalam memandang realitas, gejala atau objek yang diteliti, terdapat perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif seperti telah dikemukakan dalam metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Realitas dipandang sebagai sesuatu yang jongkrik, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat menentukan hanya beberapa variabel saja dari objek yang diteliti, dan kemungkinan dapat membuat instrumen yang mengukurnya. Hubungan variabel hubungan peneliti dengan yang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, kebenaran itu di luar darinya, sehingga hubungan antara peneliti dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independen. Hubungan antar variabel. Peneliti kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat. Dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik atau lebih menekankan pada proses. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 8, jelaskan secara singkat kapan sebuah penelitian kuantitatif maupun kualitatif dilakukan. Penggunaan metode kuantitatif dilakukan apabila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu dengan yang lain, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat, dan yang terakhir, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Metode kualitatif digunakan untuk yang pertama, bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang, atau mungkin malah masih gelap. Untuk memahami makna di balik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, memahami perasaan seseorang, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, meneliti sejarah perkembangan kehidupan seorang tokoh atau masyarakat akan dapat dilacak melalui metode kualitatif. Pertanyaan nomor 9. Jelaskan kompetensi peneliti kualitatif maupun kuantitatif. Kompetensi peneliti kuantitatif. Yang pertama, memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti, mampu melakukan analisis masalah secara akurat sehingga dapat ditemukan masalah peneliti yang betul-betul masalah, mampu menggunakan teori yang tepat sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti dan merumuskan hipotesis penelitian, memahami berbagai jenis metode penelitian kuantitatif, memahami teknik-teknik sampling, mampu menyusun instrumen untuk mengukur berbagai variabel yang akan diteliti, mampu mengumpulkan data dengan kuesioner. Bila pengumpulan data dilakukan oleh tim, maka harus mampu mengorganisasikan tim peneliti dengan baik, mampu menyajikan data, menganalisis data secara kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan, mampu memberikan interpretasi terhadap data hasil penelitian maupun hasil pengujian hipotesis, mampu membuat laporan secara sistematis dan menyampaikan hasil penelitian ke pihak-pihak yang terkait, mampu membuat abstraksi hasil penelitian. Kompetensi peneliti kualitatif.
memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti, mampu menciptakan raport kepada setiap orang yang ada pada konteks sosial yang akan diteliti, memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek peneliti, mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan, mampu menganalisis data kualitatif secara induktif, mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian, mampu menghasilkan temuan pengetahuan, hipotesis, atau ilmu baru, mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. Untuk pertanyaan nomor 10, menurut Anda jenis penelitian yang diusulkan di Metopen termasuk kuantitatif atau kualitatif? Menurut saya penelitian yang diusulkan di Metopen termasuk penelitian kuantitatif. Bab 2. Proses penelitian variabel dengan paradigma penelitian. Yang pertama, gambarkan proses penelitian kuantitatif dan jelaskan prosesnya secara lengkap. Setiap penelitian selalu berangkat dari masalah, namun masalah yang dibawa peneliti kuantitatif dan kualitatif berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas, sedangkan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Setelah masalah diidentifikasi dan dipetasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan ini, maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan peneliti selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jadi, teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori disebut dinamakan hipotesis. Maka hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Pertanyaan nomor 2. Apa pengertian dari masalah? Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Stoner mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. Pertanyaan nomor 4. Apa perbedaan antara masalah dengan perumusan masalah? Mohon maaf, maksudnya yang ketiga, jelaskan bagaimana sebuah masalah tersebut muncul atau bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah. Masalah itu muncul karena terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, adanya kompetisi, dan yang lainnya. Yang keempat, apa perbedaan antara masalah dengan perumusan masalah? Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Yang kelima, jelaskan bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian seperti telah dikemukakan bahwa rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat ekspansi atau level of explanation. Bentuk masalah dapat
dikelompokkan ke dalam bentuk masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada suatu variabel atau lebih, atau variabel yang berdiri sendiri. Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Penelitian semacam ini untuk selanjutnya dinamakan penelitian deskriptif. Rumusan masalah komparatif. Rumusan komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalahnya adalah, adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri BUMN dan swasta? Satu variabel pada 3 sampel. Rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Yang keenam, jelaskan pengertian variabel penelitian. Pengertian dari variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga. Nomor 6. Jelaskan pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pertanyaan nomor 7. Bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah dari sebuah penelitian? Cara untuk mengidentifikasi masalah yaitu dengan melihat perbedaan fakta di lapangan dengan teori dengan ilmu pengetahuannya. Nomor 8. Sebut dan jelaskan jenis-jenis variabel penelitian, kemudian berikan contohnya. Jelaskan dan berikan secara lengkap. Jenis-jenis variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Contohnya, dalam judul saya mengambil pengaruh lembur kerja, lingkungan kerja, persaingan kerja terhadap produktivitas kerja di PT Starcam Apparel Indonesia. Jadi, variabel bebasnya adalah lembur kerja, lingkungan kerja, dan persaingan kerja. Yang kedua, variabel dependen. Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Jadi dari contoh saya tadi, variabel terikatnya adalah produktivitas kerja. Yang ketiga, variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel disebut juga sebagai variabel independen kedua. Hubungan perilaku suami dan istri akan semakin baik atau kuat kalau mempunyai anak, dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga yang ikut mencampuri. Itu sebagai contohnya. Variabel intervening. Variabel intervening dalam hal ini Tuchman 1988 menyatakan a intervening variable is that factor that theoretical affect the observed phenomenon but cannot be seen, measured,
or manipulate. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukuri. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Contoh, perilaku suami, perilaku istri. Hubungan yang secara tidak langsung mempengaruhi adalah jumlah anak. Yang kelima, variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Contoh, pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan dan mengetik. Variabel independennya pendidikan SMU dan SMK. Variabel kontrol yang ditetapkan sama misalnya adalah naskah yang diketik sama, mesin tik yang digunakan sama, ruang tempat mengetik sama. Dengan adanya variabel kontrol tersebut, maka besarnya pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan mengetik dapat diketahui lebih pasti. Yang kesembilan, gambarkan paradigma penelitian Anda atau kerangka penelitian. Untuk pertanyaan nomor 9 tadi dan 10 dan 11, saya akan menjawab lewat gambar berikut ini. Bab 3, landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Pertanyaan pertama, sebutkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian kualitatif secara lengkap. Yang pertama, membuat rumusan masalah. Setiap penelitian harus bersumber dari adanya masalah. Menentukan landasan teori, merumuskan hipotesis, melakukan pengumpulan data, melakukan analisis data, dan menyimpulkan. Yang kedua, langkah kedua dalam penelitian kuantitatif adalah telaah pustaka. Nomor 2, langkah kedua dalam penelitian kuantitatif adalah telaah pustaka. Mengapa diperlukan langkah tersebut? Jelaskan. Telaah pustaka bertujuan menyampaikan kepada pembaca pengetahuan dan ide apa saja yang sudah dibahas dalam suatu topik penelitian. Pertanyaan ketiga, apa saja isi dari telaah pustaka? Jelaskan. Telaah pustaka berisikan gambaran kepada pembaca sejauh mana penelitian sudah dilakukan sebagai sudut pandang yang mungkin saling bertentangan atau kontroversi mengenai topik penelitian. Yang keempat, sebutkan kegunaan teori dalam penelitian. Keempat, sebutkan kegunaan teori dalam penelitian. Sebagai sumber hipotesis, saya mengarahkan pengujian yang dilakukan dalam penelitian. Dalam penelitian, teori juga berfungsi mengarahkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesis yang didasarkan pada teori. Yang kelima, jelaskan langkah-langkah dalam deskripsi teori. Langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori adalah: yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Cari sumber-sumber bacaan. Lihat daftar isi setiap buku. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Dan terakhir, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Pertanyaan nomor 7. Bagaimana langkah-langkah menyusun hipotesis?
Langkah-langkah menyusun hipotesis yaitu 1. Penentuan masalah. Kedua, hipotesis pendahuluan atau hipotesis preliminer. Ketiga, pengumpulan fakta. Keempat, formulasi hipotesis. Kelima, pengujian hipotesis. Keenam, aplikasi atau penerapan. Yang kedelapan, kapan sebuah kerangka berpikir dikatakan bagus? Kerangka berpikir dikatakan bagus ketika dapat menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan. Yang kesembilan, kembangkan atau susunlah hipotesis dari rencana penelitian yang Anda usulkan. Untuk pertanyaan nomor 9 akan dengan gambar berikut ini. Bab 5. Populasi dan sampel. 1. Sebutkan macam-macam metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling terdiri dari simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan cluster. Yang non-probability sampling, yang pertama ada sampling sistematis, yang kedua sampling kuota, yang ketiga sampling insidental, yang keempat purposive sampling, yang kelima sampling jenuh, yang keenam snowball sampling. Pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud dengan probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling area, sampling menurut daerah. Metode pengambilan sampel dengan probability sampling. Yang pertama, simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua, proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstata secara proporsional. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menekan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Yang terakhir, cluster sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Pertanyaan ketiga, berikan contoh metode pengambilan sampel. Simple random sampling tidak boleh sama dengan contoh yang ada di buku. Simple random sampling. Contoh di suatu perusahaan saya PT Starcam Apparel Indonesia. Di situ saya ingin mengambil menyebarkan kuesioner ataupun mengambil sampel. Saya menyebarnya secara acak tanpa melihat posisi pekerjaannya. Yang keempat, berikan contoh metode pengambilan sampel proportional random sampling.
Contoh, pegawai yang lulus S1, S2, ST, SMA, SD. Jumlah yang harus diambil untuk setara pendidikan tersebut. Yang kelima, berikan contoh metode pengembangan sampel. Contoh, ada 3 orang lulusan SMU, SMA, SMK. Ketiga orang lulusan tersebut diambil semuanya sebagai sampel karena hanya ada satu kelompok. Cluster sampling. Contohnya, di Jawa Tengah ada banyak sekali kabupaten. Sampelnya harus ada 5 kabupaten, maka pengambilannya itu dilakukan 10 secara random. Tujuh, apa yang dimaksud dengan non-probability sampling? Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball. Yang keenam, metode pengambilan sampel dengan ada sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Ada juga sampling kuota. Adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Ada sampling insidental. Adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Yang terakhir, sampel purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang ke sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang terakhir, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Pertanyaan nomor 8. Berikan contoh metode pengambilan sampel. Sampling sistematis. Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelimatan tertentu. Sampling nomor 9. Berikan contoh metode pengambilan sampel. Sampling kuota. Contoh, saya ingin menentukan sampel yang populasi yang contoh melakukan penelitian tentang kesehatan masyarakat. Dalam surat urusan izin melakukan penelitian kesehatan di desa, saya ingin menentukan sampel saya sebesar 500 orang, dan pengambilan datanya didasarkan pada keinginan saya, yaitu 500 orang tersebut. Sampling
Nomor 10, berikan contoh metode pengambilan sampel, sampling insidental. Contoh, di desa saya ingin melakukan penelitian tentang kesehatan di desa Ngabul, tetapi saya tidak menentukan berapa sampel saya, dan hanya menemui orang-orang yang saya temui, dan saya memberikan kuesioner tersebut. Yang nomor 11, berikan contoh metode pengambilan sampel, sampling purpose, tidak boleh sama dengan. Contoh, saya ingin melakukan penelitian tentang kesehatan di desa Ngabul. Ada ibu-ibu dan ada ibu-ibu hamil dan ada ibu menyusui. Tetapi di penelitian saya ingin meneliti tentang bagaimana keadaan anak-anak di desa tersebut. Maka saya memberikan kuesioner saya ke ibu-ibu tersebut. Nomor 12, berikan contoh metode pengambilan sampel, sampling jenuh. Contoh, apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Saya ingin melakukan penelitian kepada 30 orang, atau peneliti yang ingin membuat generasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Berikan contoh metode pengambilan sampel atau sampling snowball. Saya ingin melakukan penelitian di desa Ngabul tersebut, tetapi saya hanya menemui orang-orang yang saya temui, tetapi orang-orang yang saya temui tersebut memberitahu ke rekan-rekannya, sehingga populasi tersebut kecil, sehingga akan besar karena dari omongan tersebut. Yang nomor 14, jelaskan perbedaan konsep populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jelaskan mengapa demikian. Terdapat perbedaan yang mendasar dalam pengertian antara pengertian populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Pertanyaan nomor 15, siapa objek penelitian Anda? Saya akan melakukan penelitian di PT Starcam Apparel Indonesia. Jadi objek saya adalah karyawan PT Starcam Apparel Indonesia. Nomor 16, siapakah populasi penelitian Anda? Populasi saya tadi karyawan PT Starcam Apparel Indonesia. Berapa jumlah populasi penelitian Anda? Mungkin kurang lebih bisa sampai 100 orang. Apa alasan Anda menggunakan sebagai populasi? Karena saya ingin melakukan penelitian di tempat tersebut. Jadi
Hal yang memungkinkan untuk memberitahu informasi yang lebih baik adalah karyawan tersebut, karena karyawan tersebut yang merasakannya. Siapa yang menjadi sampel dalam penelitian Anda? Sampel saya karyawan PT Starchem Apparel Indonesia. Untuk nomor 19, siapa yang menjadi sampel dalam penelitian Anda? Sampel saya adalah karyawan PT Starchem Apparel Indonesia, terutamanya adalah karyawan di bagian sewing. Bagaimana cara Anda menentukan jumlah sampel yang akan diambil? Mungkin random, mungkin menggunakan metode random, mungkin menggunakan metode random sampling, karena belum tahu caranya untuk menentukan. Berapa jumlah sampel penelitian Anda? Kurang lebih 100 orang. Bab 6, skala pengukuran dan instrumen penelitian. Apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah mengukur nilai variabel yang diteliti. Instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila variabel penelitian 5, maka jumlah instrumen yang digunakan untuk penelitian juga 5. Instrumen-instrumen penelitian sudah ada yang dibakukan, tetapi masih ada yang harus dibuat peneliti sendiri. Karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen harus mempunyai skala. Apa fungsi instrumen penelitian? Fungsi instrumen penelitian digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam. Sudah banyak tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya variabel-variabel dalam ilmu yang misalnya panas, maka instrumennya adalah kalorimeter. Variabel suhu, maka instrumennya adalah termometer. Sebutkan jenis-jenis skala pengukuran dalam penelitian sosial. Nomor 3, sebutkan jenis-jenis skala pengukuran dalam penelitian sosial. Yang pertama skala Likert, kedua skala Guttman, ketiga rating scale, yang keempat semantik diferensial. Pertanyaan nomor 4, berikan contoh penggunaan skala Likert. Tidak boleh sama dengan contoh yang ada di buku. Contoh skala Likert yaitu kuesioner pelayanan rumah sakit. Contohnya ada pertanyaan, pelayanan rumah sakit ini sudah sesuai dengan apa yang sudah saudara harapkan? Sangat setuju, mempunyai skor 5, setuju skor 4, tidak ada pendapat skor 3, tidak setuju skor seperti itu. Nomor 5, berikan contoh skala Guttman. Contohnya adalah respon antara dua alternatif, ya atau tidak, baik atau buruk, pernah atau belum pernah, punya atau tidak punya. Yang keenam, berikan contoh skala rating. Dalam contohnya adalah kenyamanan ruang tunggu rumah sakit Kartini. Ada nilainya, ada 5, 4, 3, 2, 1. Kebersihan ruang parkir ada 5, 4, 3, 2, 1, seperti itu. Berikan contoh skala semantik. Contohnya adalah bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan di rumah sakit ini? Sangat buruk atau sangat baik
atau bagaimana? Yang ke-8, untuk menyusun instrumen penelitian dengan baik apa saja yang diperlukan? Untuk menyusun instrumen penelitian dengan baik, yang digunakan adalah titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Jadi, dari variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pertanyaan untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Nomor 9, jelaskan cara menyusun instrumen peneliti. Salah, maksud saya tadi jawaban nomor 9. Untuk jawaban nomor 8, untuk menyusun instrumen penelitian dengan baik apa saja yang diperlukan adalah untuk pertanyaan nomor 8 tadi, yaitu yang pertama, identifikasi variabel-variabel yang diteliti. Jabarkan variabel ke dalam beberapa dimensi, cari indikator, deskripsikan kisi-kisi, rumuskan item-item pertanyaan, siapkan petunjukan pengisi instrumen. Untuk jawaban nomor 10, sebutkan indikator masing-masing variabel penelitian Anda. Sebutkan pula sumber diperolehnya indikator tersebut lewat gambar ini. Jenis skala apa yang akan Anda gunakan dalam penelitian Anda? Mungkin skala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.